Abi bukan ahli tafsir lagi, ahli burung juga. Wih, langsung dapat hadiah. Wah, itu Imam Zahabi, Bi. Imam Zahabi. Iya. Masya Allah, Imam Zahabi. Nah, sekarang kita udah ngobrolin sedikit tentang bagaimana mimpi, bagaimana sejarahnya Abi, ya Masya Allah. Dan banyak yang bilang katanya bukan hanya hobi kita yang mirip, wajah kita mirip gitu. Tinggal jenggotnya jadi panjangin. Ya, itu menandakan ilmunya lebih luas dari saya. Bi, ini di rumah kenapa Bi kok suka banyak burung, Bi? Seneng aja ya kali ya hobinya. Jadi kalau udah Tapi sampai di begini kan berarti kan serius nih. serius ini biar enak aja ngelihatnya. Jadi ini Ya sepasang-sepasang, Allah. Ustaz. Oh. Ya, sepasang-sepasang dan unik. Jadi mereka bebas ya? Jadi bebas, ya sepasang-sepasang dan itu luar biasa. Begitu cara memasangkannya pun taruh di luar dulu. Taruh dulu nih. Ya. Kalau udah bagus, Taruhin ya, dulu. taruh dulu. Jadi burung itu jangan langsung disatuin. Taruh Iya. dulu, deketin. Caranya gimana? Misalnya ini ada satu burung gitu, Nah, kandang. ya. Nah, setelah itu ditaruh kandang satu lagi, jangan tidaknya, terus saya ditempelin. Oh. Tempelin kalau sudah bersahabat, udah tidurnya nempel, No. udah lama, coba dimasukin satu kandang. Oh. Digantiin sehari satu kandang akur. Wih, ini Abi bukan ahli tafsir lagi, ahli burung juga. Harus dimasukin di sini. Oh gitu. Dimasukkan di sini, udah. Jadi jalan. nggak bisa langsung aja gitu? Nggak bisa, sana malah berantem bahkan musuh-musuhan. Ya, bisa mungkin secara alami tapi lama prosesnya. Nah ini kan banyak jenis nih, banyak iya, jenis. Kok bisa akur, Bi? Nah, itu Apa dia. bisa tausiahin apa gimana? Tausiah. Pakai ayat. Kan biasanya beda jenis, bisa mungkin. Oh, bisa Wah, berantem, bisa papat-tokan, ribut, bisa iya. Caranya gini, Sat. Nah, Jadi itu burung ada tekniknya. Burung itu Nah. selalu merasa siapa yang paling berkuasa. Kalau merasa Teritorial dia. Nah, dia jadi ada premannya, Wilayahnya, kalau manusia, iya, gitu ya. iya. Jadi mana yang duluan itu yang merasa. Nah, kalau ada burung masuk pertama kali, dia merasa ini kekuasaan saya. Oh. Begitu ada yang baru, dia hajar. Yang baru dia hajar, kecuali yang baru itu lebih gede daripada dia. Oh. Berarti cara masukannya burung di dalam itu seimbang. Nggak boleh ada yang lebih besar. Oh. Ini kan burung semuanya seimbang. Sama nih ya. Sama-sama gitu ya. Oh, kalau elang masuk sini? Wah, bisa. Waduh. Ataupun jangankan elang, burung yang misalnya burung yang lebih besar lagi, misalnya burung yang agak besar, yang bisa memakan seperti makan burung-burung kecil, Oh, kan? Itu juga bisa jagal Papua, kan agak besar tuh. Iya. Burung jagal Papua dimasukkan kemari gitu kan, itu bisa dimakan juga semuanya. Jadi pertama bentuknya harus sama. Yang kedua cara masukinnya jangan satu-satu. Setelah ini jadi burung yang dimasukin bareng-bareng masuknya. Baru. Jadi begitu dia masuk, Sama. dia merasa ini saya pendatang di sini gitu. Diakalin sama Abi. Jadi begitu masuk ke dalam burung. Jadi nggak ada yang berkuasa. Iya. Pendatang saya di sini jadi malu-malu. Jadi dia pada ngeliatin lagi pendatang nih. Ya Allah. Pendatang kayaknya aku udah. Di antara Bi jenis burung ya, ini corowo segala macam ini kan burung-burung bukan murah ya teman-teman ya. Dan ini langka sekarang Masya Allah. Jadi setiap dia punya kekuatan khas Iya, khasnya. masing-masing. Terus mungkin ada jalak Bali kan harus ada sertifikat. Nah, kita juga ada sertifikatnya. Kenapa pakai sertifikat? Karena Bi? itu hewan yang dilindungi ya, burung yang dilindungi ya kita taruh di sini. Ada Masya sertifikat. Allah. Ya. Kalau Ini jalak Bali itu kan, Iya. putih itu. Tuh. Nah itu ada ringnya, itu ada nomornya, itu ada Sertifikat? Sertifikat. Nomornya semuanya di mana dilahirkan. Termasuk dilindungi? Dilindungi. Ya. Seperti itu dilindungi jalak Bali. Waduh, suaranya. Iya. Masya Allah. Tapi beberapa tadi ada yang nelor, Bi. Berarti mereka nyaman ya di sini. Nyaman ya? di sini, jalak Bali udah nelor, jalak Hong Kong juga itu. Udah nelor juga, di mana dia itu? Ini apa, Bi? Ini lagi di sana burungnya tuh tadi kan lagi ada acara. Ya. Saya taruh di luar dulu, nanti ditaruh Ya lagi. Allah, lihat kandangnya, lihat. Ini kandangnya spesial loh. Nanti bisa ditaruh kemari. Masya Allah. Ini unik di sini. Selain burung, apalagi Bi? Kucing. Kucing ada. Kucing ada. juga, iya. Terus ikan tuh ada. Ikan. senang. Masya Allah. Kalau ikan itu akuariumnya nyambung ke kamar. Wah. Jadi di kamar tuh ngeliat pemandang itu ujungnya kan itu kamar. Ah. Jadi di kamar tuh ngeliat ikan. Arwananya itu apa? Gold? Ya, super red sama gold. Super red Ya, sama gold. Di atas, yang di depan itu yang Masya apa Allah. putih itu apa namanya?
Iya. Kalau ini apa namanya, ruang buku baca kitab-kitab Di atas. mana? Di atas. Pingin ngelihat Bi. Boleh, Ayo silakan. kita ngeliat yuk. Nah ini kitab nih, masya Allah. Ini istananya para alim. Masya Allah. Susu macam. Ya Allah ya. Teman-teman ini ya, kebanggaan para ulama itu ilmu ya. Bahkan Nabi itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan dinar dan dirham ya. Lihat nih bukunya Abi Maki nih, masya Allah. Bayang ya, tapi beliau tetap tawadu gitu, tetap santai, gitu ya. Banyak orang yang baru keluar kemarin sabuk putih petantang petenteng. Ini enak banget, Bi. Bisa duduk di sini sambil baca kitab. Itu ada cinta Quran juga tuh. Tuh ada golok tuh. Nah, ini. Tuh golok nih, masya Allah. Itu apa Bi? Buat sendiri atau? Ini dari teman-teman. Ini kalau apa namanya? Buat nyembelih. Ini terbuat dari. Dibersihin dulu nih. Masya Allah. Ini dari apa? Bule, apa namanya? Tanduk bule. Satu lagi teman-teman, Abi Maki itu fisiknya luar biasa. Sepedaan. Ya. Terus juga main futsal. Waduh, saya belum pernah tanding sama Abi ini. Sekaligus nih karena dilihatnya, hadiahin aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah. Ini keren ini. Iya, dari apa nih, tajamnya luar biasa. Tulang ini, Bi. Iya, apa namanya? Tanduk. Wih, Tanduk ini, mantap. tanduk sapi bule. Wih, Tinggal mantap. dicuci ininya, karena itu kalau nggak dipakai pakai minyak. Jadi kotorannya tinggal digituin aja. Minyak zaitun itu. Oh, wih, langsung dapat hadiah. Wah, itu. Masya Allah. Buat nyembelih kurban. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh banyak banget ya penghargaan. Wah, ini dari mana-mana. Amazing Quran apa? Amazing Muharram. Ya. Amazing Quran ada. Nah, ini nih, Amazing Muharram. Amazing Muharram. Selalu Abi hadir. Masya Allah. Bi, di antara semua kitab yang paling ya tentu di luar Quran, yang Abi paling kagumi, Bi. Dari sisi penulisan, dari sisi karya. Mungkin kalau dilihat gitu ya, yang sering kita baca dari apa yang ada, karena mungkin senangnya di Sirah gitu. Tadi ini Syiarul A'lam An-Nubala ini, senang gitu lihatnya. Ataupun yang namanya ini kan para apa namanya pejuang-pejuang Islam lah gitu ya. Imam Zahabi, Bi. Imam Zahabi. Masya Allah, Imam Zahabi. Imam Zahabi yang ngarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar? Iya, ini kalau ini tentang Syiarul A'lam An-Nubala ya, tentang para sahabat kumpul di sana, ulama-ulama zaman dulu juga tertulis di sini. Masya Allah, lihat banget teman-teman, ulama zaman dulu nggak ada mesin fotokopi, nggak ada printer. Ini kan dulu ya, kalau zaman mereka dulu berarti kan tulisan tangan, Bi. Tulisan tangan dulu. Tulisan tangan. Sekarang ini. Iya. Ada dulu masih cetakan jadul nih. Iya. Maju Fatawa. Iya. Cetakan masih gitu. Nah, itu asli. Masih lama, masih tulisannya. Iya, masih nggak cetakan baru gitu ya. Cetakan sekarang kan kitabnya beda. Iya. Ini kan masih kadang-kadang hilang. Betul. Nah, kebayang Bi, kalau misalnya yang dia tulis hilang gitu. Iya. Kalau sekarang ada file. Sekarang dulu nggak ada. Nggak ada. Bayangkan mereka ini luar biasa. Subhanallah. Teman-teman, kenapa Abi suka kitab ini? Nah, kita pengen tahu nih ya. Kenapa Bi kira-kira Sirah? Sekarang tuh lebih banyak ke Sirah. Iya, karena kalau dilihat ya, Sirah ini ataupun cerita gitu ya, itu adalah salah satu daripada cara Quran menerangkan kepada kita. Misalnya dalam Al-Quran itu kan nahnu naqussu 'alaika bima ahayna ilaika hadzal Quran. Nah, daripada kisasul Quran, kisasul anbiya, sirah nabawiyah, dan akan turun-turunnya kepada sirah sahabat gitu ya. Terus ternyata para ulama itu menginspirasi kita gitu. Oh, ternyata begini ya. Makanya kalau sekarang ada orang bertanya, film itu bagian dari dakwah bisa. Kenapa? Karena istinya film itu adalah cerita yang diterjemahkan. Iya, cerita yang diterjemahkan jadilah film begitu. Coba kalau kita misalnya nggak usah cerita gini. Ketika kita bilang Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya, sumurnya dalam, gitu ya, dan airnya pun tidak ada, ataupun airnya kering, atau misalnya contohnya begitu, masukkan ke dalam. Langsung ketika disebutkan, kita sudah punya film sendiri menggambarkan itu. Ya, filmnya sendiri. Terimajinasi. Nah, dibikin filmnya itu adalah ya terimajinasi daripada cerita tadi. Nah, kalau orang bikin film sebenarnya itu adalah kisah. Iya, kisah yang ada. Makanya ada yang film
bikin film sahabat, Iya. film apa, film sebetulnya dari kisah. Dan kisah ini Luar biasa. masuk dari mulai anak-anak sampai Iya, yang benar. Iya. Dan saya juga kalau baca kisah-kisah para sahabat tuh ya malu gitu dengan Iya, kesederhanaan betul. mereka, Benar. pengorbanan mereka, kecintaan mereka pada Nabi gitu ya, Iya, pada Islam. Memang dari kisah lebih mudah masuk diterima. Betul, lebih mudah Iya. masuk, lebih mudah diterima, dan orang pun ya istilahnya santai mendengarkannya. Dari TK juga anak-anak juga senang. Iya, bisa semuanya Nah menerima. kalau ini bukan kitab ini. Ya. Dulu zaman dulu itu belum ada CD. Ah. Ini Ra'i Tabi'in. Nah, Ini kaset isinya. Masya Allah. Dan udah nggak kepake Ya Allah, lagi. iyalah zaman sekarang udah nggak ada. Oh, ini kaset. Ini kaset ini. Ya Ini kaset. Allah. Ini kan? Tuh, kaset. Ini saya udah nggak ada tipnya sekarang. Ya, iya mau muternya di mana? Ini zaman kita di Umul Qura. Jadi dibawa dari Mekah? Iya, waktu kita lagi belajar. Jadi kita belajarnya itu kadang-kadang bosen denger. Iya, baca. Dengerin. Dulu kan kaset. Nah, ini kaset semuanya. Masya Allah, ini kaset, dibawa dari semuanya ada Mekah kaset. semuanya. Iya, ini kaset semuanya nih. Ya Ini Allah. kaset CD tentang Sirah Nabawiyah yang pertama kali itu ya ini. Heeh. Nah, ini dia nih. Ya Rob, ini bacaan asik banget ya. Ini kalau bagi teman-teman ya yang rajin nuntut ilmu ya, ini ngelihat kitab tuh matanya berbinar-binar. Ini ilmu semua nih, Masya Allah. Cuma sekarang generasi sekarang malas baca, Bi. Iya ya gitu ya. Oh, malas baca, pinginnya nonton. Nonton, nah itu dia. Dia lebih suka karena lebih Biarlah mudah. kita yang baca gitu. Nah, kita yang baca. Biar kayak mereka nonton, kita yang baca. Selama di perjalanan dakwah ini pasti banyak pengalaman-pengalaman Iya, iya, iya. menghantar hidayah kepada teman-teman yang mungkin baru hijrah Iya, gitu. iya, iya. Pernah punya pengalaman yang cukup bisa dibilang menyedihkan atau membanggakan, Bi? Kira-kira kisah apa selama perjalanan dakwah? Misalnya kan kisah, mohon maaf, misalnya sampai pernah diusir dari satu tempat atau pernah apa yang membuat itu satu pelajaran berharga buat kita semua. Wah, kalau itu perjalanan dakwah gitu ya. Ada beberapa yang terjadi gitu. Tapi mungkin hal ini semuanya pasti ada hikmah. Semua pasti ada hikmah. Iya. Mungkin pernah ada orang yang boleh dibilang ya kalau dibilang mah memfitnah gitu ya. Kalau memfitnah ada sih. Memfitnah ada sampai sahabat dekat sendiri Allah. tidak mempercayai kita. Oh. Iya. Sahabat dekat sendiri menjauh dari kita. Pernah kejadian sampai dia sendiri mengatakan sahabat dekat sekali. Dia sendiri mengatakan, nah ini punten bahasanya, ini Ustadz gila itulah. Innalillahi ya Allah, ada yang begitu. Ada sahabat dekat. Ya itu dahsyatnya kalau ada orang yang mengadu domba gitu. Nah itu ya. Padahal kita sangat mencintai beliau dan saya yakin beliau pun mencintai kita. Cuman karena hasutan itu paling bahaya. Hasutan itu paling bahaya. Ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan tanpa klarifikasi, tanpa saya berikan kesabaran, Allah berikan kesabaran sama kita gitu. Dan teman saya pun, Masya Allah, itu akhirnya pun dibukakan ataupun tahu siapa sebenarnya orang yang mengadu domba itu. Dan sampai hari ini, Masya Allah, keakrabannya lebih akrab daripada yang dulu-dulu. Jadi itu yang jadi Bi, ternyata walaupun di jalan dakwah pun tetap aja ya ujian dakwah. Ujian dakwah itu selalu ada. Masya Bahkan Allah. bukan hanya itu ya, pernah satu waktu mungkin ini yang mungkin dakwah yang kejadian menakutkan gitu ya. Menakutkan itu ini saya mau mati di sini nggak gitu ya. Allah. Di mana tuh, Bi? Kajian di saya nggak sebut daerahnya gitu ya. Cuman pulang sama tuan rumahnya bilang udah tidur sini aja, udah malam. Di daerah. Iya, cukup nggak terlalu daerah juga ya, tapi ya cukup daerah lah gitu ya. Maksudnya gini, dari kota ke kota tapi melalui tempat itu. Janganlah itu nanti malam-malam. Memang sih nggak pernah ada apa-apa, cuman takut ngantuk atau bagaimana, besok aja pulangnya. Saya bilang subuh saya ada kajian, pulanglah malam itu. Itu lagi di mobil jalan gitu, tiba-tiba ada motor trail gitu dari belakang, geduk-geduk gitu, bahasa Sunda gitu, ngomongnya, ngerti lokasi daerah Sunda. Dia ngomong turun gitu. Setelah itu
ya benar mau turun, dari gitu kan. Tiba-tiba, ada mobil, ada motor, ada 4 gitu, mepet gitu. Mepet itu ngegebuk-gebuk kaca, ngegebuk mobil, untung nggak pecah juga ya. Seandainya digebuknya mungkin kalau pakai palu atau pecah. Iya. Cuman pakai turun gitu, mobil juga deh. Itu Masya Allah, teman saya yang bawa mobil itu malam-malam, itu langsung lari itu, mobil waktu itu pakai mobil, saya mobil apa waktu itu yang kecil, Jazz waktu itu ya. Jadi pinggirnya itu udah hancur aja, kuprek. Nah, yang penting kita keluar dari tempat itu. Subhanallah, mungkin kejar-kejaran itu sekitar 15 menit. Ya Allah. Rasanya jantung gak mau jauh. Astagfirullah. Mendingan kalau misalnya takutnya dia bawa apa, atau bawa pistol segala macam, itu kejadian malam. Nggak akan pernah saya lupa. Nggak bisa saya lupakan. Nah, disitulah. Itu ngisi pengajian, pulang ngisi pengajian dan yakin yang orang bersangkutan kejar itu nggak ada kaitannya dengan pengajian karena cukup jauh dari tempat pengajian, udah jauh kita, udah cukup jauh, cuma begitu dapat ke tempat itunya diserangnya kayak gitu dan disuruh turun gitu, itu mukulnya serius dan ada 4 motor yang saya tahu serius kejar dan jalannya tuh begini semuanya. Dan akhirnya bisa keluar juga. Begitu keluar ada kantor polisi kan, saya rehat dulu di kantor polisi itu. Saya datang ke kantor polisi. Jadi setelah dari udah mulai agak kota tapi saya deg-degan juga, saya lapor ke polisi. Saya lapor ke polisi di situ. Kepolisiannya juga alhamdulillah sigap banget gitu dan baik banget, udah Pak istirahat dulu di sini segala macam untuk nurunin jantung. Ternyata deg-degan juga Mi. Iya, deg-degannya itu biasanya Jagger Mi. Kalau takutnya gimana gitu, segala macamnya. Aduh subhanallah. Tapi sendiri waktu itu? Waktu berdua. Iya. Waktu itu berdua, sempat kita istilahnya ya kalau memang di depan ternyata harus ada dijagal dengan pohon atau segala macam, ya terpaksa kita berhenti, apa yang ada gitu silakan atau gimana ya sebisanya. Tapi pas ada gitu udah degannya ya motor kepret. Ini mau diapain gitu ya. Setelah itu ya alhamdulillah 15 menit datang ke sana, saya sampaikan, beliau katakan padahal di sini nggak pernah gitu kan, mungkin ada yang iseng atau beliau segala macamnya. Di sana 1/4 jam istirahat baru jalan lagi. Itu kejadian yang menakutkan dalam apa? Tapi dibandingkan misalnya contoh kayak almarhum Syekh Ali Jabir sampai ditusuk ya Bi, itu kan itu luar biasa pengalaman dakwah. Lagi itu ditusuk itu. Ya Allah. Bagaimana? Kaget itu kan lagi simaan gitu tiba-tiba cetak gitu. Ya Allah. Kita aja dikejar-kejar begitu. Waduh itu rasanya. Tapi kalaupun kejadian berhenti atau sampai apa kita juga nggak tahu apa itu jenis dan sampai hari itu saya nggak cerita ke istri gitu. Ke Umi Maki saya nggak cerita, udah lama. Nggak langsung cerita ya? Nggak, saya biarin aja dulu. Setelah lama ada ngundang lagi daerah situ lagi, saya bilang saya tidur di sana ya. Kenapa dulu nggak pulang, baru saya cerita. Oh gitu ya, iya saya bilang. Baru dia. Masya Allah. Subhanallah, kejadian. Ada satu lagi hobinya Abi yang belum kita lihat nih, kucingnya ya. Nah, coba kita main-main dulu ngeliat kucing Bi. Iya. Ini mah benar-benar ketemu jadi. Kecil gitu. Ini kayaknya nge-vlog paling seru baru sama Abi nih. Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang.